balik lagi di channel Cerita Film. Kali ini, Cerfil mau membahas film keempat dari film The Expendable. Cerfil udah nonton 3 judul pertama dari Warlaba Expendable. Cerfil tentu menaruh harapan pada The Expendable keempat ini. Dengan mengesampingkan keraguan, Cerfil pun pergi untuk nonton film The Expendable 4 ke bioskop. Untuk mengetahui seberapa layakkah film The Expendable 4 untuk ditonton, lalu apa bisa Warlaba ini lebih memuaskan, atau malah sebaliknya bisa lebih buruk dari 3 film terdahulunya. Jadi, langsung aja mari kita ulas. Film The Expendable 4. Bagi penggemar film The Expendable, tentunya ini menjadi sebuah kebahagiaan. Film yang penuh dengan nostalgia, humor, adegan aksi yang sangat memukau dari para aktor laga senior, dan tentunya karisma para aktornya. Film awal Expendable sangat bagus karena menyatukan para bintang laga legendaris. Tapi sequel yang dibuat hampir 1 dekade ini, seperti gak dibuat untuk para penggemar Warlaba ini. Yang pasti udah lama menantikannya, karena sebagian besar pemeran ikoniknya nyaris gak punya waktu tampil di layar. Judulnya seharusnya Jason Statham dan kawan-kawan. Di film keempat ini, disutradarai oleh Scott Waugh, sutradara film Act of Valor dan Need for Speed. Di film ini penjahat baru muncul Rahmat atau Iko Uwais. Siapa yang nonton film ini karena ada Iko Uwais? Pokoknya kalau udah nama Indonesia udah pasti buat pemasaran dan pasti buat bikin heboh. Tapi ternyata filmnya tidak seheboh yang diharapkan. Gimana Iko Uwais? Apa mending suruh pulang aja? Rahmat atau Iko Uwais mencuri hulu ledak nuklir di Libya. Misi The Expendable ialah untuk menghentikannya. Namun seperti yang sudah diduga, misi ini menjadi kacau, dengan kejadian-kejadian yang berubah menjadi personal untuk membalas dendam. Rahmat bekerja sama dengan Ocelot yang misterius dia menginginkan Perang Dunia III terjadi. Tidak ada yang tahu siapa identitas Ocelot sebenarnya. Terus gimana para Expendable tentara bayaran ini, menggagalkan rencana para penjahat sekaligus untuk mengungkap siapa identitas Ocelot yang sebenarnya, akan menjadi bagian dari cerita di film The Expendable 4. Sutradara Scott Waugh melanjutkan Warlaba ini dengan sutradara yang nyaris tidak bisa merangkai serangkaian gambar yang koheren untuk menceritakan sebuah cerita. Hampir setiap pengambilan gambar terlihat murahan dan perkembangan kejadiannya kikuk sekali. Ceritanya tidak terlalu bagus, paling banter bisa ditoleransi. Lalu tidak menawarkan momen yang luar biasa, berkembang secara umum. Seharusnya bisa berjalan lebih cepat, dan untuk film aksi hambar seperti ini, bahkan tidak membutuhkan cerita yang rumit. Film ini juga memiliki alur cerita yang terjalin berantakan, plotnya tipis dan mudah dilupakan. Perubahan yang mudah ditebak dari sang penjahat. Kelompok Expendable muda lebih banyak melakukan kesalahan, yang berarti mereka harus dibantu oleh orang lain. Akibatnya, cerita berakhir dengan lebih banyak hal yang bertele-tele yang juga berlangsung terlalu lama. Film ini emang punya banyak adegan aksi. Karena daya tarik film Expendable yaitu, adegan aksinya cukup bagus tetapi gak spektakuler, ya terasa biasa-biasa aja standar film action lah. Arahannya sangat bergantung pada CGI, adegan aksi gak ada yang sepraktis seperti film lainnya. Hal ini diperparah karena beberapa CGI yang tidak bagus, menyebabkan adegan aksi yang besar terlihat pucat. Beberapa adegan CGI terlihat oke, sementara sebagian besar tampak terburu-buru. Ensemble pemerannya tipis. Jason Statham menjadi sorotan dan menjadi pemeran utama yang sangat bagus. Sementara Stellan hanya duduk di kursi penonton. Dolph Lundgren dan Randy Couture yang menjadi satu-satunya pemeran asli cukup oke. Sementara wajah-wajah baru seperti Five Chen, Jacob Scipio, Levi Tren, Iko Uwais, Tony Jaa, dan Megan Fox semuanya lumayan. Hampir semua orang kurang dimanfaatkan di layar sementara aksi berfokus pada Statham. Ini adalah salah satu film yang cukup buruk di tahun ini. Pengeditannya sangat buruk. Sebagai contoh, adegan pertama menggambarkan seorang teroris yang ingin membunuh seorang jenderal suatu negara. Tanpa menyelesaikan aksinya, adegan berikutnya langsung berpindah ke adegan set dan Statham yang berebut sebuah cincin dan kemudian beralih kembali ke adegan penyerangan teroris. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa film ini tidak memiliki kemampuan dasar dalam penceritaan. Namun, bagian terburuknya adalah bagian akhir di mana mereka melakukan twist yang bodoh, yaitu memalsukan kematiannya untuk memancing penjahat. Bagaimana dia melakukan itu? Dia menyeret seorang pria yang tidak bersalah ke kursi pilot sehingga penjahat dan para penumpang mengira bahwa mayat tersebut adalah orang yang licik ketika pesawat jatuh. Permisi, siapa penjahatnya sekarang? Mereka membunuh semua orang yang ada di sini. Terakhir, Megan Fox membuat Cerfil ngeri setengah mati dengan ekspresi wajah dan dialog yang buruk. Menurut Cerfil, paruh pertama film ini berusaha terlalu keras, terlalu menekankan pada pembangunan hubungan antar karakter.
Kita sudah menyukai karakter-karakter ini dari 3 film sebelumnya, jadi upaya tambahan dalam 30 menit pertama ini agak merusak chemistry yang sudah ada sebelumnya, terutama mengingat alur cerita yang signifikan setelahnya. Kita perlu melihat orang tua melakukan aksi yang gila, membuat lelucon orang tua yang merujuk pada film lama mereka. Film ini terlalu menganggap terlalu serius. Ada lelucon, tapi ada juga momen-momen dramatis yang tidak terlalu menarik. Cerfil rasa franchise The Expendable mencapai puncaknya pada seri kedua. Expendable 3 dan 4 benar-benar menghancurkan seluruh daya tarik warlaba Expendable. Sebuah film aksi yang hebat dan menggetarkan di masanya. Film keempat ini adalah sebuah langkah mundur dari itu, dan sebenarnya lebih buruk dari film ketiganya, meskipun bukan tanpa momen-momen terbaik dalam film ini. Secara keseluruhan, film ini sangat disayangkan. Terlalu lembut untuk para penggemar beratnya, dan tidak cukup gaul untuk para penonton muda. Ini adalah salah satu film aksi paling membosankan yang pernah Cerfil tonton. Film ini benar-benar memiliki semua klise film laga yang pernah dibuat, dan penampilannya rata-rata aja. Ada juga saat-saat di mana CGI-nya sangat buruk dan membuat penonton semakin geleng-geleng sama film. Cerfil kurang merekomendasikannya, kecuali kalau kamu adalah penggemar berat dari The Expendable. Nah, itu dia ulasan film yang judulnya The Expendable 4. Gimana menurut kalian, apa filmnya memuaskan untuk ditonton, atau mending nunggu di streaming aja? Film seri emang selalu kena kutukan hahaha. Kutukan cerita yang klise atau ceritanya cuman muter-muter aja di situ. Oh iya, kalau kalian mau beliin Cerfil cemilan buat teman nonton sama temen ngedit boleh langsung aja, klik link di deskripsi. Jangan lupa juga buat like sama subscribe agar semangat terus bikin kontennya. Dan tentunya supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.